teman-teman, kita akan mulai dengan kegiatan pemaparan budaya positif. Kita akan membantu teman kita, Pak Guru Robert. Untuk itu, waktu dan kesempatan saya berikan kepada Pak Guru Robert. Oke, baik. Selamat siang untuk kita semua. Shalom. Shalom. Pertama-tama yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Biak Barat, yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah, bagian kurikulum dan wakasi kesiswaan, dan teman-teman yang ada sudah meluangkan waktunya untuk saya. Di sini saya akan memaparkan tentang pemahaman saya di dalam budaya positif. Jadi sebentar saya akan menjelaskan apa itu budaya positif sampai segitiga restitusi. Jadi itu yang kami sudah pelajari di dalam pendidikan guru penggerak, dan kami dituntut untuk bagaimana membuat aksi nyata atau menyebarkan kepada teman-teman untuk pemahaman itu. Nah, di sini artinya kehadiran saya di sini bukan datang untuk menggurui Bapak Ibu, tetapi saya datang di sini untuk berbagi pengalaman apa yang saya sudah dapatkan. Seperti kemarin saya memaparkan kepada teman-teman, yaitu tentang komunitas praktisi. Nah, itu kami sudah sampaikan, sudah lakukan pada saat Lokakarya 2 kemarin, kami sudah paparkan itu, dan sekarang kami dikasih tugas lagi untuk bagaimana menyampaikan budaya positif kepada rekan-rekan di sekolah. Baik, Bapak Ibu, budaya positif di sini saya ada pertanyaan pemantik untuk Bapak Ibu. Yang pertama adalah, mengapa budaya positif itu sangat penting di sekolah? Kira-kira menurut Bapak Ibu, mengapa budaya positif itu sangat penting dilakukan di sekolah atau diterapkan di sekolah? Nah, nanti mungkin ada satu orang yang bisa jawab. Kemudian yang kedua, bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah? Ya, mungkin ada di antara Bapak Ibu mau menjawab kira-kira mengapa budaya positif itu sangat penting diterapkan di sekolah? Penting di sekolah. Ya. Namanya budaya berarti sesuatu yang menjadi tradisi yang selalu dipertahankan dan diikuti dengan kata positif. Berarti budaya positif itu sesuatu yang sangat baik, yang menjadi tradisi, dan kalau sesuatu yang sangat baik dan menjadi tradisi dan dilakukan secara terus-menerus, tentu pasti sangat penting. Karena sesuatu yang positif ketika kita terapkan di sekolah, itu akan memberi dampak yang sangat baik di sekolah itu dari berbagai aspek. Mungkin itu pemikiran saya, Pak. Oke, itu jawab mengapa atau menjawab tentang mengapa budaya positif sangat penting. Ya, memang budaya positif ini sangat penting kita terapkan di sekolah, Bapak Ibu. Ya, salah satu contoh budaya positif yang bisa kita terapkan adalah kejujuran. Nah, ini sangat penting. Kalau setiap hari kita latih anak-anak untuk jujur, maka otomatis akan terbawa sendiri kepada anak itu, walaupun dia ada di lingkungan mana, budaya positif itu akan terbawa. Nah, yang kedua, pertanyaan yang kedua, bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah? Ada yang mungkin bisa memberikan jawaban atau komentar sesuai dengan pemahaman Bapak Ibu. Kira-kira langkah untuk membangun budaya positif itu kita mulai dari apa dulu? Visi kita masing-masing. Ya, jadi awalnya itu budaya positif itu terbentuk kita buat dari visi kita. Ya, entah itu visi di dalam kegiatan pembelajaran kita atau visi lingkungan sekolah kita. Jadi terbentuknya budaya positif itu kita harus bangun daripada membentuk atau merancang sebuah visi misi kita. Itu yang utama, Bapak Ibu. Yang berikut adalah kita harus saling berkomunikasi atau saling membangun komunikasi antara satu dengan yang lain. Semua warga sekolah, entah itu siswa, kepala sekolah, rekan guru, TU, itu kita wajib untuk membangun namanya komunikasi yang baik. Supaya apa? Budaya positif ini bisa berjalan dengan baik. Nah, itu Bapak Ibu. Nah,
budaya positif adalah nilai kebajikan atau nilai kebaikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Jadi itu namanya budaya positif. Jadi budaya positif yang dimaksudkan di dalam merupakan nilai-nilai kebaikan atau nilai-nilai kebajikan yang kita terapkan kepada anak-anak kita. Nah, yang pertama kita mulai dari mana? Berarti kita mulai dari diri kita sendiri. Budaya positif itu kita harus mulai dari diri kita sendiri dulu, baru kita imbaskan kepada orang lain. Nah, salah satu contoh budaya positif yang saya sudah sampaikan tadi adalah bagaimana umpamanya kita melakukan tata tertib atau menerapkan tata tertib yang ada di sekolah. Yang berikut adalah bagaimana menjaga kebersihan lingkungan sekolah atau lingkungan diri kita sendiri atau lingkungan kelas kita. Nah, itu salah satu budaya positif yang bisa kita terapkan kepada anak-anak kita. Nah, itu yang saya bilang tadi. Nah, kita sebagai pendidik kita harus mampu atau kita harus yakini pada diri kita bahwa saya harus menjadi teladan dan contoh. Ya, jadi menerapkan budaya positif ini tidak istilahnya gampang-gampang susah Bapak Ibu. Mengapa saya mengatakan gampang-gampang susah? Karena kita harus berani mulai dari diri sendiri. Anak-anak zaman sekarang Bapak Ibu, ya kalau kita hanya selalu memerintah saja, anak-anak itu tidak akan mengikuti. Tetapi ketika kita melakukan, anak itu akan mengikuti. Contoh, ya kalau kita mengatakan sama anak-anak dilarang untuk berkata kasar atau maki teman atau maki siapapun. Tetapi kita setiap hari yang anak-anak lihat, pasti anak-anak itu akan lebih mengikuti apa yang kita lakukan ketimbang apa yang kita perintahkan. Ya, kemudian yang contoh kecil lagi, ketika di dalam kelas ada namanya ice breaking konsentrasi. Ice breaking yang lain yang kita bisa terapkan di dalam kelas, umpamanya dibilang tangan ke depan. Tetapi kita taruh tangan ke atas, anak itu akan mengikuti tangan ke depan. Nah, itu salah satu budaya-budaya yang kita biasa lakukan, dan anak itu harus pasti akan meniru apa yang kita lakukan, bukan melakukan apa yang kita ucapkan. Nah, itu budaya positif itu kita dituntut bagaimana menjadi panutan atau menjadi penuntun, ya, menjadi contoh. Nah, jangan kita Bapak Ibu hanya memerintah, angkat sampah ini, ya, umpamanya jaga kebersihan diri. Anak-anak setelah makan permen dimasukkan dalam saku atau dibuang di tempat sampah. Nah, anak itu secara tiap hari dia melihat kita habis makan gula-gula kita buang, habis makan pinang kita buang. Itu biar bagaimanapun kita perintahkan anak-anak, tetapi perlakuan atau tiap hari tidak sesuai dengan apa yang kita sampaikan, maka saya yakin dan kita semua pasti yakin bahwa budaya positif itu tidak akan terlaksana dengan baik. Ya. Nah, apa pentingnya melakukan budaya positif? Pentingnya melakukan budaya positif adalah agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis. Yang kedua adalah penuh hormat dan bertanggung jawab. Itu pentingnya kita melakukan budaya positif kepada anak-anak kita dan secara khusus kepada kita masing-masing. Yaitu bagaimana kita menumbuhkan rasa tanggung jawab. Ada 8 konsep inti budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Nah, perubahan paradigma belajar ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Bagaimana perubahan paradigma di masa modern sekarang? Ya, paradigma belajar sekarang itu adalah bagaimana kita mengajar ini berpihak kepada murid. Yang kedua adalah nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan yang kita terapkan kepada anak-anak. Yang berikut adalah disiplin positif. Ya, disiplin positif ini nanti kita pelajari di posisi kontrol dulu. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Saya kira kebutuhan dasar kita atau kebutuhan dasar manusia ini Bapak Ibu sudah tahu. Ya, apa kebutuhan? Ada 5 kebutuhan. Yang berikut adalah motivasi perilaku manusia. Pasti ada yang memotivasi kita untuk melakukan itu. Ya, entah itu mengharapkan imbalan, atau mungkin karena takut dihukum, atau karena memang dari dalam diri kita mau berubah. Ini tentang motivasi perilaku kita sebagai manusia. Yang berikut adalah posisi kontrol guru. Nah, nanti kita akan lebih menjelaskan posisi kontrol guru. Ada 5 yang saya akan paparkan nanti. Yang berikut adalah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang kita bisa lakukan, bisa kita terapkan
Nah, di sini kesepakatan kelas bisa kita buat di dalam mungkin sesuai dengan pertemuan kita, atau mungkin kita sebagai wali kelas, kita buat namanya keyakinan kelas, kita buat kesepakatan kelas dalam bentuk keyakinan kelas. Yang berikut adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi di sini adalah bagaimana kita menangani kasus itu. Ya, bukan sebagai penghukum, bukan hanya sebagai teman, bukan hanya sebagai pemantau, tapi kita posisikan diri kita sebagai manajerial atau pemimpin. Ya, di dalam kelas itu ada namanya pemimpin pembelajaran. Nah, ini tuntutan-tuntutan sesuai dengan filosofi atau cita-cita Bapak Ki Hajar Dewantara. Ya. Nah, apa perubahan paradigma belajar? Paradigma belajar adalah merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi di sini satu adalah bagaimana kita mengajar untuk selalu berpihak pada murid. Nah, itu namanya pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga peserta didik dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya. Berdasarkan apa? Tahap perkembangan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Apa di dalam profil pelajar Pancasila? Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita bagaimana mengajar anak untuk selalu meyakini ajaran-ajaran agamanya. Yang berikut adalah bagaimana melatih anak untuk mandiri. Mandiri artinya ketika kita di dalam kelas, kita bisa memberikan tugas anak-anak untuk bagaimana dia kerja sendiri. Nah, secara otomatis budaya positif itu akan muncul. Budaya positif itu mandiri akan muncul karena kita sering latih di sekolah. Yang berikut adalah berkebinekaan global. Yang berikut adalah bergotong royong. Otomatis kalau kita latih anak-anak bekerja kelompok di dalam kelas, otomatis akan terbentuk namanya gotong royong. Ya, karena dia akan bekerja sama, berkolaborasi satu dengan yang lain. Yang berikut adalah inovatif dan yang berikut adalah kreatif. Itulah dimensi-dimensi dari profil pelajar Pancasila sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, mencetuskan kepada kita sebagai seorang pendidik bagaimana kita menuntun anak ini sesuai dengan kodrat alam dan kodrat samanya. Ya, bagaimana kita, karena kita seorang guru itu diberatkan sebagai seorang petani. Ya, kira-kira bagaimana kalau seorang petani itu menanam sebuah jagung tidak mengharapkan yang tumbuh adalah padi. Tetapi bagaimana kita seorang guru menuntun atau seorang petani ini menggarap tanah, kemudian memberikan pupuk, menanam jagung, entah itu bibit yang baik atau bibit yang tidak baik. Nah, itu kita dituntut untuk itu. Ya. Jadi di dalam proses kita menuntun ini, Bapak Ibu, yang diharapkan adalah bagaimana kita memberikan diri kita sepenuhnya, menghamba kepada anak. Menghamba dalam artian kita memberikan sepenuhnya apa yang ada pada kita, tanpa harus membuat batasan-batasan atau sekat-sekat. Jadi Bapak Ibu di dalam mendidik itu, ya, sesuai yang kami pelajari di dalam mendidik itu, disiplin positif ini berasal dari arti yaitu belajar. Jadi disiplin positif itu muncul karena adanya kita belajar. Jadi proses disiplin positif terjadi karena ada perubahan atau ada proses yang terjadi di dalam hidup ini. Ya. Jadi melalui apa? Melalui kita belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab. Ya, karena dengan adanya disiplin berarti ada tanggung jawab yang terjadi. Umpamanya di dalam kelas kita melatih anak untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, otomatis setiap hari akan anak lakukan, hari demi hari anak lakukan, itu akan secara otomatis ada di dalam dirinya. Ya. Dan ini bukan paksaan untuk mereka lakukan, tetapi karena sudah tertanam di dalam dirinya untuk melakukan kebiasaan menjaga kebersihan tadi itu, maka dia akan terbawa secara terus menerus. Nah, itu namanya budaya, maka terjadilah namanya budaya positif. Nah,
sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi apa yang disampaikan rekan kita tadi, bahwa nilai-nilai kebajikan yang muncul itu, atau ada nilai positif yang sering sudah membudaya di dalam diri kita, dan siapapun yang mau mengambil itu akan susah untuk dilepas. Kenapa? Karena sudah membudaya. Tetapi ada nilai plusnya. Bukan sesuatu yang kita lakukan setiap hari itu artinya tidak yang bernilai negatif, tetapi sesuatu yang bernilai positif atau nilai tambah. Itu nilai kebaikan. Nah, dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan. Yang dimaksudkan dengan intrinsik adalah dari dalam diri sendiri. Ya, itu namanya intrinsik. Ada di dalam diri seseorang dan membuat seseorang itu bisa melakukan, karena bukan, sekali lagi, nilai-nilai positif ini bukan karena umpamanya ini yang perbedaan peraturan dengan keyakinan kelas nanti saya sampaikan. Ya, karena kalau peraturan berarti kita akan melakukan karena apa? Takut dihukum. Tetapi kalau budaya positif berarti kita sadar betul, yakini bahwa menjaga kebersihan itu baik adanya. Karena untuk apa? Untuk kesehatan. Kemudian menghargai teman. Nah, itu semua nilai-nilai kebajikan yang ada. Atau nilai-nilai kebaikan adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, tak lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi ketika kita menentukan budaya positif Bapak Ibu, berarti kita abaikan itu kita dari suku mana, dari agama apapun, atau mungkin latar belakang status ekonominya apapun. Di sini kita tidak melihat. Kebajikan yang pertama adalah bisa berupa keadilan. Nah, itu kalau kita terapkan menjadi budaya positif, maka itu akan terbiasa anak-anak lakukan. Yang berikut adalah keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, berprinsip, integrasi, dan lain-lain. Inilah nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan yang dapat kita terapkan di sekolah kita Bapak Ibu. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah unsur-unsur yang diperlukan oleh manusia untuk menjaga keseimbangan fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kesehatan. Ya, apa kebutuhan dasar manusia? Yang pertama adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima adalah kebutuhan meliputi kebutuhan akan cinta dan sayang. Ya, tetapi dia butuh dikasihi. Dia butuh diterima di dalam kelompok itu sendiri. Ya, tetapi Bapak Ibu, jangan kita ketika ada anak-anak yang melakukan kesalahan, jangan kita membuat anak itu untuk bagaimana menjauh atau meninggalkan kelompok itu, tapi bagaimana kita merangkul anak ini untuk kembali ke dalam kelompoknya. Itu namanya kasih sayang dan rasa diterima. Yang berikut adalah bertahan hidup. Ya, bertahan hidup, ya saya pikir Bapak Ibu sudah tahu apa kebutuhan kita sebagai manusia untuk bertahan hidup. Tentunya adalah ada makan, ada air, ada kesehatan. Itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang berikut adalah penguasaan. Nah, penguasaan di sini meliputi akan rasa daya atau mampu dan berpengaruh. Nah, anak kita tuntun bagaimana supaya bisa berpengaruh kepada temannya. Ini supaya rasa penguasaan. Bagaimana kita melatih anak atau mendidik anak untuk bisa berpengaruh di lingkungannya. Dengan cara apa? Melatih anak untuk bisa berbicara di depan, melatih anak untuk bisa bekerja sama, melatih anak untuk bisa bertanggung jawab dengan apa yang kita berikan. Ini contoh-contoh kecil yang bisa kita terapkan Bapak Ibu di dalam kelas. Ya. Jadi bahwa Pak Guru di sini tidak menuntut untuk bagaimana kualitas jawaban kamu, tidak. Tetapi yang pertama dulu adalah bagaimana bisa kamu berdiri dan berbicara di depan teman-teman. Itu saja. Satu yang kita latih dulu supaya bisa berpengaruh.
Ya, bisa akan kelihatan sama temannya, oh si ini dia berdiri terus, berarti minggu depan saya akan beranikan diri untuk tampil juga. Ini salah satu pengaruh yang kita bisa lakukan kepada anak-anak kita. Yang berikut, tanpa ada hambatan. Tetapi kita bagaimana melatih anak untuk bagaimana dia bisa menyampaikan pendapatnya, mengutarakan pendapatnya di depan teman-teman. Yang berikut adalah kesenangan. Ya, ini kesenangan ya terkadang-kadang yang namanya kesenangan adalah kebutuhan atau pengalaman yang menyenangkan. Ya, kita melatih anak untuk bagaimana menceritakan pengalaman yang dia dapatkan. Mungkin setelah liburan, kita suruh anak untuk bagaimana bercerita. Apa yang kamu alami selama libur semester ini? Nah, pasti anak-anak itu akan bercerita sesuai dengan apa yang dia alami yang paling menyenangkan dirinya. Nah, dari situ anak-anak itu akan membuat punya power untuk mempengaruhi teman-temannya untuk bercerita. Kadang-kadang anak-anak kita disuruh bercerita susah. Ya, kadang-kadang kalau masuk dalam kelas, coba si ini kamu bercerita apa yang menjadi pengalaman kamu selama liburan di Jayapura. Pasti dia tidak mau. Tetapi ketika dia sudah melihat temannya berdiri di depan untuk menyampaikan, oh pengalaman saya ketika saya ada di sini, ketika saya liburan Pak Guru begini dan seterusnya, maka itu akan memotivasi temannya untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi pengalamannya selama liburan itu. Dan masih banyak lagi. Nah, di dalam kegiatan pembelajaran kita juga, Bapak Ibu, kita harusnya melakukan namanya refleksi. Nah, ini untuk menggali dari anak kira-kira apa pengalamannya selama kita bertatap muka. Walaupun mungkin hanya 1 jam, mungkin hanya 2 jam, ya kita memberikan kesempatan kepada anak untuk bercerita. Apa yang kamu dapatkan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini? Nah, ini juga untuk membuat kita memperbaiki apa yang kekurangan dan apa kelebihan yang perlu kita pertahankan di dalam proses pembelajaran kita yang kita sudah lakukan. Ini dari anak-anak. Nah, motivasi di dalam diri manusia ada namanya motivasi perilaku. Yang saya sampaikan tadi bahwa kita melakukan segala sesuatu itu pasti ada yang memotivasi kita. Kita memberikan arahan kepada anak-anak kita pasti ada yang memotivasi kita. Nah, contoh umpamanya ikut pendidikan guru penggerak. Apa yang memotivasi Bapak Ibu untuk ikut pendidikan guru penggerak? Bapak Ibu setelah mau mendaftar, kira-kira apa yang memotivasi Bapak Ibu untuk mendaftar? Nah, sama halnya di dalam kelas kita Bapak Ibu, anak-anak untuk melakukan sesuatu yang bernilai positif atau yang bernilai kebajikan pasti ada. Ada 3 yang biasa memotivasi seseorang untuk melakukan sesuatu atau anak adalah yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, terkadang anak-anak kita melakukan karena memang takut untuk dihukum. Ya, awas kalau minggu depan kelas ini tidak bersih, berarti anak-anak akan termotivasi itu karena takut untuk dihukum. Ya, awas kalau minggu depan terlambat, nanti kamu disuruh lari keliling lapangan 7 kali. Anak-anak akan datang tepat karena takut itu, menghindari hukuman. Ya, kalau ada hukuman berarti tidak nyaman. Nah, yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Kadang-kadang kalau kita sebagai seorang guru, ayo nak, kamu kerjakan ini, nanti ibu kasih nilai tinggi, nanti bapak guru kasih nilai tinggi. Itu anak-anak termotivasi untuk mengerjakan tugas itu karena ada imbalan. Atau mungkin siapa yang maju ke depan, nanti bapak atau ibu guru kasih gula-gula 1. Anak-anak akan tergerak. Tetapi ada sisi negatifnya ketika kita menerapkan itu. Apa sisi negatifnya? Ketika kita tidak memberikan anak-anak sesuatu, maka anak-anak itu tidak akan melakukan lagi. Kenapa? Karena tidak terdorong dari dalam dirinya sendiri. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang perlu kita tanamkan kepada anak didik kita, Bapak Ibu. Jangan kita tanamkan karena ingin menghindari hukuman,
Atau jangan kita tanamkan karena kita selalu memberikan penghargaan atau imbalan, ya. Kadang-kadang kalau kita menyuruh anak-anak sekarang itu kalau tidak ada imbalan susah. Disuruh menyapu saja, ya, suruh menyapu ini saja. Kalau tidak ada imbalan, ya walaupun imbalan itu hanya berupa pujian saja. Oh terima kasih nak sudah bersih, bersih sekali walaupun masih kotor sedikit. Itu ada imbalan juga. Iya. Nah yang paling penting kita tanamkan kepada anak kita adalah motivasi melakukan segala sesuatu itu karena apa? Ingin menjadi orang yang mereka inginkan. Anak-anak tidak melakukan kasus di sekolah karena ingin menjadi orang yang mereka inginkan. Karena dia mau menghargai dirinya sendiri dan menghargai orang lain. Mungkin anak-anak datang terlambat, jangan kita taruh anak-anak supaya dihukum. Anak-anak sekarang kalau semakin hari semakin dihukum akan semakin menjadi. Kalau hari ini kita pukul, besok dia akan ulang lagi. Nah ini nanti kita masuk dalam posisi kontrol guru sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pemantau dan seterusnya. Nah, 5 posisi kontrol guru. Nah ini yang menangani kasus. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Nah, sebagai penghukum di sini semuanya bersumber dari guru. Apa kata-katanya kalau penghukum? Ini kapan kamu bisa berubah? Pasti itu saja. Kamu kenapa selalu yang paling datang belakangan? Pasti itu saja. Awas kalau terlambat. Nah itu penghukum itu. Sebentar kalau kamu tidak mengikuti upacara, kamu bersihkan toilet. Itu penghukum. Besok anak itu akan mengulangi lagi. Kenapa? Karena di dalam dirinya itu hanya paksaan saja. Bagaimana melakukan sesuatu karena terpaksa. Karena takut itu, menghindari tadi hukuman itu atau ketidaknyamanan itu. Ya kadang-kadang kalau anak yang melakukan segala sesuatu, kadang-kadang juga kita bercerita pengalaman kita. Nah sekarang itu zamannya Bapak Ibu kita susah untuk mau menyamakan zamannya kita dulu. Makanya sekarang seorang pendidik itu harus menuntun mengajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat sama. Jangan kita samakan orang yang ada di Jawa sana dengan orang yang ada di sini. Jangan kita samakan didik anak yang ada di kampung dengan ada di kota. Atau mungkin jangan kita samakan pada saat kita waktu saya dulu. Ya, kadang-kadang kan kita bercerita sama anak. Waktu saya dulu begini. Ya. Tapi kita menyampaikan sekarang pengalaman kita tahun lalu itu adalah tujuannya apa? Memotivasi anak, itu saja. Tapi kalau kita memaksakan anak untuk harus bilang, harus kamu sama dengan bapak dulu, harus sama dengan pak guru dulu. Kenapa? Zaman apa? Sesuai dengan kodrat zaman. Perkembangan itu selalu mengikuti anak. Atau hanya dia belajar itu ketika dia ada dalam kelas. Itu jangan kita paksakan Bapak Ibu. Tapi bagaimana kita menuntun anak itu untuk bisa tahu baca. Yang kita paksakan, hari ini harus kamu tahu baca, hari ini harus tahu hitung. Jangan dipaksakan. Karena sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa kita seorang pendidik adalah bagaimana menuntun anak. Itu saja. Bukan mengubah anak. Ya. Dan mungkin ada yang berkebutuhan khusus, kita mau ubah itu tidak bisa. Sama dengan makanya kita diibaratkan seorang petani. Ya. Kalau petani tidak bisa mengubah jagung yang tumbuh jadi padi, tidak akan mungkin. Tapi bagaimana mengubah bibit itu atau menuntun bibit itu mulai dari memberikan pupuk, menggali tanah, menanam bibit itu, merawat dia sampai dia bisa jadi jagung. Ya, itu namanya, makanya kita diibaratkan seorang petani. Karena bagaimana kita menuntun itu. Ya, anak itu berbeda-beda karakter secara samar-samar. Nah, samar-samar itu kita yang akan menebalkan samar-samar itu. Yang berikut adalah hari ini kita pukul, besok tunggu. Atau mungkin kita punya sesuatu yang dia rusak karena emosi. Tapi dia belum terlampiaskan, nanti dia terlampiaskan ketika dia di luar.
Nah ini kalau kita mau terapkan terus ini Bapak Ibu, susah untuk zaman sekarang kita terapkan selalu penghukum. Mari kita pelan-pelan Bapak Ibu untuk mengubah itu. Ya, bukan memang apa yang pertemuan-pertemuan kami kemarin ada yang tanyakan begini. Apakah semua kasus di sekolah itu bisa diterapkan sebagai apa? Kita mengambil diri kita sebagai posisi penghukum? Saya pikir tidak. Ya, tidak, karena zaman anak sekarang berbeda dengan zaman kita dulu. Kalau kita dulu kita dipukul sampai ke rumah kita lapor dengan orang tua tambah pukul kita. Tapi sekarang kadang-kadang kita pukul sedikit kita sadar. Anak-anak kembali ke rumah, orang tua datang di sekolah. Itu yang kita hindari sebagai pendidik sekarang saat ini. Nah, jadi ini mari kita pelan-pelan untuk meninggalkan ini sebagai posisi kontrol, sebagai penghukum di sekolah. Jadi bukan bilang langsung hari ini langsung stop, tapi kita pelan-pelan menghukum. Yang berikut, posisi rasa bersalah. Kita menyampaikan, ayo saya kecewa dengan kamu. Nah itu kadang-kadang kita menyampaikan itu kata-kata yang kita sampaikan kepada anak. Tetapi ingat juga Bapak Ibu, bahwa posisi merasa bersalah ketika kita terapkan di dalam kelas atau di lingkungan sekolah, memang anak itu bisa luluh hatinya. Tetapi ketika dia sampai di luar, dia akan keluluhan hatinya itu atau rasa amarahnya itu dia akan lampiaskan. Kemana? Ya mungkin lewat itu, sama dengan penghukum tadi. Nah, orang akan merasa bersalah, akan menggunakan keheningan yang orang yang tidak nyaman. Ya, ini kadang-kadang kalau bilang, saya kira kamu kemarin sudah janji dengan ibu. Saya sangat kecewa dengan kamu punya perlakuan seperti ini. Kemarin kamu sudah janji dengan bapak untuk tidak terlambat lagi. Tapi kenapa kamu terlambat lagi? Nah, kadang. Ya. Yang berikut adalah sebagai teman. Posisi sebagai teman, ya bisa kita ada sisi positif, ada sisi negatifnya juga Bapak Ibu. Kalau kita sering menyelesaikan kasus kepada anak, kita posisikan diri sebagai teman, atau kita menyuruh anak sebagai posisi kita sebagai teman, ya kadang-kadang ini ada dua kemungkinan. Ada sisi positif, ada sisi negatif. Yang sisi positifnya apa? Ya mungkin ketika kita suruh, ya dia bisa lakukan karena kita anggap dia sebagai teman. Tapi coba kalau umpamanya kepada orang lain, belum tentu dia bisa melakukan itu. Kenapa? Karena itu bukan saya punya teman. Itu Pak Guru itu dia sering kasari saya. Jadi dia hanya berlaku kepada orang yang dianggap sebagai teman itu tadi. Nah, ini juga yang hati-hati kita terapkan. Yang berikut adalah sebagai pemantau. Sebagai pemantau atau pengawas. Nah, ini juga sangat berat bagi kita untuk kita terapkan. Kenapa? Karena kita harus mengawasi anak itu setiap hari. Ya, umpamanya, contoh kasus anak melakukan perkelahian di sekolah. Ya, melakukan perkelahian di sekolah. Nah, ketika kita sudah menerapkan posisi sebagai pemantau dan kita tak lepas dari sini untuk bagaimana tetap mengawasi anak itu ke depan. Supaya bagaimana perkembangan anak ini adalah sebagai manajer. Manajer di sini tak lepas dari posisi restitusi segitiga. Posisi restitusi segitiga ini bagaimana kita mengajak anak untuk meyakini kesalahannya dan kita mencari sama-sama solusi. Kita tidak sama dengan penghukum. Ya, karena penghukum ini kita semuanya dari guru. Ya, tetapi kalau sebagai manajer itu kita sama-sama mencari solusi. Kita memberikan penguatan kepada anak tentang apa yang mereka lakukan atau kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Nah, berikut adalah keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas ini hampir sama dengan peraturan kelas. Tetapi yang membedakan keyakinan kelas dengan peraturan kelas, kalau peraturan kelas berarti kita yang buat sendiri. Itu kita sendiri yang buat. Kalau namanya peraturan berarti semuanya dari guru.
Tetapi namanya keyakinan kelas kita buat dalam kesepakatan kelas. Saya jalan-jalan kemarin sudah ada yang buat kesepakatan kelas, ya. Nah, di dalam pembuatan kesepakatan kelas itu kita harus duduk bersama dengan murid kita untuk membuat kesepakatan itu dengan apa yang kita yakini, ya. Tetapi dalam bentuk kata-kata positif. Ya, umpamanya kita mengumpulkan anak kita atau mungkin anak wali kita atau mungkin di dalam mata pelajaran kita buat kesepakatan kelas dalam bentuk keyakinan. Jadi bukan peraturan, beda peraturan dengan keyakinan kelas. Ya, peraturan itu umpamanya dilarang merokok. Nah, itu peraturan. Karena dia masih sifatnya negatif, kata-katanya masih bersifat negatif. Tapi kalau umpamanya menjaga kesehatan, nah itu sudah masuk positif, berarti sudah masuk dalam kesepakatan kelas dan yang dalam bentuk kita yakini bersama dengan murid. Nah. Keyakinan kelas adalah sebuah disiplin positif yang dapat diterapkan di sekolah untuk membangun budaya positif. Nah, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jadi bukan kalimat negatif. Kalau umpamanya dilarang terlambat atau tidak boleh ribut, nah itu masih nuansa negatif karena ada kata tidak. Atau jangan mengganggu teman, itu masih nuansa negatif karena ada kata jangan, tidak boleh, tidak, itu masih negatif, ya. Tapi kalau umpamanya jangan terlambat, kita ubah menjadi hadir tepat waktu, itu kan sudah positif, ya. Jadi keyakinan kelas ini bagaimana kita membuat dengan siswa, itu kunci utamanya. Kita mengundang siswa, kita duduk bersama untuk kita menuliskan. Suruh anak-anak untuk menuliskan. Karena ini apa yang mau anak-anak mau yakini sebagai kesepakatan kelas kita. Umpamanya contoh tadi, datang tepat waktu. Berarti kita dengan siswa kita harus datang tepat waktu. Jangan bilang tidak boleh terlambat, karena itu masih nuansa negatif. Tapi kalau umpamanya hadir tepat waktu, menghargai guru, itu sudah nuansa positif. Jadi itu contoh-contoh dari keyakinan kelas dalam bentuk kesepakatan kelas. Jadi Bapak Ibu, ke depan ini harus kita buat di dalam setiap pertemuan kita ada keyakinan kelas yang kita bangun. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita kepada anak-anak, kita harus menyampaikan itu. Supaya apa? Terjadi budaya positif, terbangun budaya positif itu. Kalau contoh umpamanya kita biasakan anak untuk datang tepat waktu, ya. Kemudian religius, berdoa sebelum kegiatan pembelajaran dan berdoa sesudah kegiatan pembelajaran selesai. Itu budaya-budaya positif akan terbangun. Kemudian jujur, ya. Jujur ketika kita ulangan harian tidak boleh menyontek. Nah, itu sebuah peraturan. Tapi kalau kesepakatan kelas berarti apa kira-kira Bapak Ibu kalau umpamanya kesepakatan kelas kita tidak boleh menyontek? Apa kira-kira Bapak Ibu? Yang positifnya. Kalau umpamanya tidak boleh menyontek, yang tadi kan dilarang terlambat berarti hadir tepat waktu. Kalau tidak boleh menyontek kira-kira apa? Hah? Kira-kira apa? Mandi gitu. Ya, karena tidak boleh menyontek berarti dia harus kerja sendiri, mandiri. Ya. Itu salah satu kata-kata yang ini. Untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ini segitiga restitusi yang kita akan pelajari nanti. Beberapa saya akan sampaikan bagaimana untuk anak ini ketika melakukan kesalahan atau melakukan kasus, ya, bagaimana anak ini bisa kembali atau belajar dari sebuah kesalahan itu. Ya, jangan ketika anak isap rokok, kamu memang isap rokok terus, kamu memang terlambat terus. Mari kita gali sama anak-anak, kenapa bisa terlambat? Kira-kira anak ini sudah berapa kali terlambat? Kira-kira kalau terlambat ini sebuah kesalahan atau tidak menurut anak-anak itu? Nah, ini tugasnya kita sebagai guru, Bapak Ibu, untuk bagaimana meyakini anak ini, dan kita perlu menyampaikan bahwa ketika Bapak Ibu
Pak guru juga dulu waktu sekolah sering terlambat. Ibu guru juga waktu sekolah sering terlambat. Sampaikan kepada anak-anak. Karena bagaimana dia mau meyakini kesalahan itu dan mau merubah dari kesalahan itu. Jangan bilang, memang kamu yang sering datang terlambat terus. Kamu yang tidak ikut upacara terus. Tertanam dalam diri anak itu akan pemberontakan. Iya, tapi bagaimana? Oh, itu yang kamu buat memang salah. Tetapi bagaimana kamu bisa belajar dari kesalahan itu? Dan segitiga restitusi di sini bagaimana kita menuntut anak untuk keluar dari zona yang tidak baik. Bagaimana dia mencari solusi sendiri? Bukan kita yang mencarikan solusi, tapi anak itu yang harus mencari solusi sendiri. Nah, umpamanya kita berikan kata-kata kepada anak-anak. Bagaimana kedepannya? Apa? Kira-kira kapan kamu mau mulai berubah? Itu kata-kata yang bisa kita sampaikan anak-anak. Anak-anak akan berubah. Oh, hari ini ya Pak Guru, hari ini Ibu Guru saya akan mulai berubah untuk tidak akan terlambat lagi. Nah, dengan cara apa kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Oh, mungkin Pak Guru, pastikan awalnya kita akan tanyakan apa penyebabnya sampai kamu terlambat. Ada yang bilang, oh tadi malam Pak Guru saya main HP terus, saya begadang terus, akhirnya saya bangun lambat. Oh itu kita sudah gali, sudah dapatkan inti permasalahan anak itu bisa terlambat. Nah kita berikan dia untuk memberikan solusi itu. Tetapi kita harus mengontrol dia. Kita posisikan diri kita sebagai apa tadi? Sebagai pemantau. Kita kerjasama dengan orang tua untuk mengontrol anak ini betul tidak dia mau berubah atau tidak. Tapi jangan sekali-sekali, jangan mari kita kurangi untuk posisi penghenti. Karena itu akan membuat anak semakin memberontak. Karena sesuai dengan zamannya sekarang yang susah untuk anak-anak. Segitiga restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, ini langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang pertama kita lakukan adalah kita tanya anak. Apa tujuannya Pak Guru panggil ke sini? Tahu tidak? Apa tahu tidak kenapa Ibu Guru panggil kemari? Itu mulai kita menstabilkan identitas. Kemudian menanyakan, oh kemarin begini dan begini. Oh iya betul. Anak itu akan meyakini dengan ini bahwa betul Pak Guru saya kemarin mungkin menyontek. Ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan kepada anak, apa akibatnya atau apa penyebabnya kamu melakukan kesalahan itu? Yang berikut adalah menanyakan keyakinan. Nah, kita tanyakan apa keyakinan keras kita. Nah, itu yang bisa kita tanyakan kepada anak. Meyakini bahwa sikap-sikap yang baik yang mereka lakukan itu adalah senantiasa membawa dia ke dalam hal yang positif. Apa kita sampaikan kepada anak-anak? Kalau anak sudah melakukan, kemarin kamu nyontek. Betul nyontek? Betul Pak Guru. Kenapa kamu nyontek? Apakah menyontek itu perbuatan salah atau tidak? Anak itu mengatakan salah Pak Guru. Kita akan memberikan kata-kata ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Itu kata-kata penguatan yang kita berikan kepada anak. Dulu juga Pak Guru waktu sekolah, Ibu Guru sekolah pernah menyontek. Tapi jangan kita membuat momen itu menjadi pembiasaan yang tetap. Tapi bagaimana kita belajar dari kesalahan itu sendiri supaya kita bisa lebih baik lagi. Nah, yang berikut, Bapak tidak tertarik mencari siapa yang salah. Ini kata-kata yang bisa kita berikan kepada anak-anak. Ya. Atau ibu di sini tidak mencari siapa yang salah. Atau mungkin anak melakukan kasus perkelahian. Jangan kita si A memang dia yang pukul duluan. Akhirnya kamu memang nakal. Kamu memang yang ini. Atau mungkin kamu baku pukul sudah. Itu tidak akan menyelesaikan masalah, malah menambah masalah. Nah, terus kata-kata yang bisa kita utarakan kepada anak pada tahap validasi tindakan, padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk. Umpamanya anak baku pukul, dia hanya pukul satu kali, atau mungkin anak bakal lain tapi baku maki. Nah, anak ini bisa melakukan lebih buruk lagi dengan apa? Cara memukul. Nah itu kita bisa memberikan penguatan kepada anak. Padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari ini ya. Nah, anak itu bisa iya. Mungkin dengan memukul. Kemudian pasti kamu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kita tanyakan kepada anak. Alasannya kenapa dia pukul temannya.
atau alasannya kenapa dia maki temannya. Ya pasti ada alasannya. Anak itu akan dengan spontan menjawab. Umpamanya di dalam contoh kasus mencontek, kita tanya kepada anak-anak, pasti ada alasannya kenapa kamu maki teman kamu. Iya Pak Guru, iya Ibu Guru. Kenapa? Karena saya kesal. Kenapa kamu kesal? Karena selama ini setiap malam itu saya belajar, tapi si ini yang contek saya punya pekerjaan ini, dia hanya keluyuran di kampung tengah malam. Ya pasti saya kesal kalau saya dicontek. Makanya dengan cara itu saya marah sama dia. Nah, itu salah satu contoh yang bisa kita lakukan kepada anak-anak. Nah, setelah itu kita memberikan lagi penguatan kepada anak-anak. Bagaimana patut, ya kamu patut bangga. Kenapa? Bukan mendorong anak supaya melakukan kesalahan lagi, tetapi bangga karena tidak memukul temannya tadi. Ini bukan bangga karena dia pukul temannya, tetapi bangga karena tidak melakukan yang lebih berat dari itu. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap ini. Nah, ini kata-kata yang bisa kita sampaikan ke anak-anak. Umpamanya dia memaki temannya, bukan bilang, oh besok kalau teman nyontek lagi, maki lagi ya. Tidak. Tetapi bangga untuk mempertahankan itu. Prinsipnya dia. Nah, menanyakan keyakinan. Nah, terkontrol bahwa kita pada dasarnya menciptakan internal. Nah, ketika langkah pertama 2 khusus itu kita menanyakan keyakinan kelas kita. Bapak Ibu, kita sampaikan kepada anak-anak. Bagaimana? Masih ingat keyakinan kelas yang kita sepakati kemarin? Oh, anak itu masih ingat. Apa salah satu keyakinan kelas atau kesepakatan kita sudah buat? Oh, ini Pak Guru, umpamanya kita saling menghargai. Oh iya, oke. Nah, setelah itu kira-kira mau berubah dari kesalahan itu? Mau Pak Guru? Itu keyakinan-keyakinan yang kita bisa sampaikan kepada anak-anak agar anak-anak itu bisa merubah. Nah, Bapak Ibu, di sini ada praktek penerapan segitiga restitusi yang saya sudah lakukan kepada siswa anak wali saya kemarin. Ada 3 orang yang terlambat ketika kami dengan Pak Bram duduk di atas. Ada 3 anak yang datang terlambat. Ini saya menyampaikan dulu. Ini kami sudah buat sudah buat kesepakatan kelas dalam bentuk keyakinan sebelumnya. Tapi ada siswa saya yang langsung 3 orang terlambat, anak wali saya, dan saya dengar langsung di atas. Makanya kemarin Pak, beberapa hari yang lalu saya panggil. Bapak Ibu bisa melihat proses segitiga restitusi yang saya terapkan ini. Dan ini tidak kebenaran. Suaranya tidak kedengaran. Sudah berapa menit? Yang Bapak Ibu bisa lakukan yang pertama adalah menstabilkan identitas yang pertama. Yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu bagaimana untuk dia bisa yakin tidak untuk mengubah atau tidak melakukan kesalahan itu lagi. Dengan pertama tadi melakukan menstabilkan identitas, tanyakan dulu apa penyebabnya. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah, ya apa yang mereka lakukan itu ya memang sebuah kesalahan. Tetapi jangan mari kita belajar dari kesalahan itu. Ya, demikian Bapak Ibu atas waktu dan kerjasamanya yang sudah diluangkan bagi saya untuk memaparkan tentang budaya positif bagi Bapak Ibu. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih atas dukungannya, dan suksesnya saya di dalam pendidikan guru penggerak ini adalah saya sampaikan kemarin bahwa tak lepas daripada dukungan Bapak Ibu sekalian, baik itu sebagai kepala sekolah, rekan guru, TU, dan siswa. Jadi ini komponen-komponen yang mendorong saya atau bisa membantu saya untuk menyelesaikan tugas saya sebagai calon guru penggerak yang sementara melakukan pendidikan untuk angkatan. Yang saya sampaikan bahwa
dukungan dari keluarga itu adalah nomor 2. Yang dukungan yang paling utama adalah dari Bapak Ibu sekalian. Jadi saya berharap mudah-mudahan di bulan ini terbuka pendaftaran untuk angkatan 12. Bapak Ibu bisa mendaftar. Jadi Bapak Ibu yang ini jangan kita termotivasi karena mau jadi kepala sekolah, tidak. Tetapi bagaimana motivasi kita itu, bagaimana meningkatkan kompetensi yang ada pada kita. Pagi, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Puji Tuhan ya, kita sehat-sehat semua. Oke, baik. Jadi pagi ini kita akan membuat namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ya. Di antara Anda ada yang sudah pernah mendengar namanya kesepakatan atau keyakinan kelas? Belum. Ya, ada yang sudah, ada yang belum ya. Jadi namanya keyakinan kelas itu beda-beda tipis dengan namanya peraturan kelas ya. Sudah pernah dengar namanya peraturan? Sudah pernah? Sudah pernah dengar ya. Di sekolah kita ada namanya peraturan, ada tata tertib. Nah, sekarang kita akan membuat namanya kesepakatan kelas, tetapi kita akan buat dalam bentuk namanya keyakinan ya. Bisa? Bisa. Jadi sebentar kalian akan menuliskan satu kata yang positif ya. Jadi keyakinan kelas itu atau kesepakatan kelas itu adalah yang membuat kita bisa mengikuti ya. Jadi kesepakatan itu kita akan sepakat, umpamanya contoh Pak Guru sudah sampaikan contoh apa kesepakatan kita, umpamanya tidak terlambat. Tetapi itu bukan kalimat positif karena ada kata tidak. Nah, ya kan, itu masih negatif, ya kan? Jadi di dalam itu harus Anda menuliskan satu kata saja yang bisa kamu yakini, bisa kamu lakukan. Bisa ya? Bisa. Bisa? Ya. Jadi sebentar, nanti satu orang tulis. Silakan masing-masing tulis. Yang sudah dapat kertas post-it-nya bisa dituliskan apa yang menjadi keyakinan atau kesepakatan kelas yang bisa kamu yakini. Nanti kamu tulis di sini kertas post-it. Nanti kamu tempel ya. Sudah dapat semua? Oh, satu lagi. Silahkan ditulis agak besar supaya bisa terbaca. Satu kata saja. Kesepakatan kelas dan bisa kamu yakini untuk bisa lakukan. Ya. Sudah tahu? Tulis baru ditempel di sana. Ya, silakan dituliskan satu kata saja. Apa kesepakatan kelas yang bisa Anda yakini untuk lakukan? Oke? Sudah? Ya, bisa. Ya, berikutnya tempelkan keyakinan kelas di sini. Coba. Ya. Masing-masing tempel ke bawah saja. Ya. Antri. Ya. Satu maju ke depan.
Jadi hari ini kalian sudah menuliskan apa kesepakatan kelas, ya. Sekarang kita akan melihat kira-kira ada beberapa kesepakatan yang muncul, ya. Jadi kita akan pisahkan dan kita ambil satu kata yang sama, ya. Contoh umpamanya disiplin, ada dua yang menuliskan disiplin, berarti kita ambil satu. Kita lihat. Disiplin dan intoleransi. Disiplinan sudah ada, toleransi sudah ada. Disiplin ada. Disiplin, toleransi, ketertiban, bisa. Hormat pada guru, toleransi ada yang sama, saling membantu, saling menolong, ya. Disiplin sudah, toleransi sudah ada, toleransi. Menghargai guru di kelas, toleransi, disiplin. Oke. Kerjasama, ketertiban kelas, kedisiplinan, toleransi, disiplin sudah ada. Hormat pada guru, saling membantu. Ya. Oke, jadi kesepakatan kelas kita hari ini untuk kelas 8A, ya. Ada berapa? Ada berapa kesepakatan kelas kita? 6. Ada 6. Yang pertama adalah kerjasama, ya. Itu, toh. Yang kedua adalah ketertiban kelas. Sudah? Yang berikut adalah saling membantu. Ini saling membantu bersama dengan ini, kerjasama. Oh ya, bisa. Yang berikut adalah toleransi. Yang berikut kesepakatan kelas kita adalah disiplin. Yang berikut adalah hormat pada guru. Ya, itulah kesepakatan kelas kita. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti kesepakatan. Ya, jadi karena kalian sudah menuliskan kesepakatan kelas itu, Pak Guru minta untuk kalian menuliskan nama dan tanda tangan sebagai pernyataan untuk akan melakukan atau mengikuti kesepakatan kelas itu. Nah, ayo. Ini nama.
tulis nama, nomor 1, tanda tangan. Berikut, satu lagi, ayo. Lanjut, Glory. Berikut, Daud. Ya, kamu tanda tangan, tanda tangan, tanda tangan. Lanjut. Apa tulis apa ini? Lanjut. Lanjut. Sudah. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Merining Siorisu, kelas 8A. Perkenalkan, nama saya Daud Musyahir Rizal, kelas 8A. Perkenalkan, nama saya Emil Kurniawan, kelas 8A. Perkenalkan, nama saya Glory Vera Bakri Andarek, kelas 8A. Sangat senang. Sangat senang. Sangat senang. Senang. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Karena dapat
dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab. Karena kita dapat disiplin. Agar membuat kita baik lagi. Karena membuat kita lebih menghargai orang lain.